Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Taruna Kors TNU 28, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Numan Ahlur Rai Kais, beserta rekan-rekan saya. Nama Taruna Muda Immanuel Kian Pranata Rinoto. Nama Taruna Muda Lutfi Mustafa. Nama Taruna Muda Muhammad Andi Mukti Prasojo. Sini kami akan menjelaskan praktek fisika teknik untuk menuntaskan ujian akhir semester 1. Baik, langsung saja saya akan memulainya pada nomor 1. Di sini, saya akan membuat sebuah rangkaian resistor seri dan paralel. Kemudian, saya akan merangkainya dengan sumber DC. Baik, saya akan memulai pada nomor 1. Pada nomor 1, saya akan membuat sebuah rangkaian resistor seri dan paralel. Di sini saya membutuhkan 5 buah resistor untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Kemudian saya akan merangkai pada sumber DC. Kemudian saya akan menghitung dengan avometer berapakah arus yang mengalir pada rangkaian paralel, kemudian arus pada rangkaian totalnya. Dan saya akan menghitung berapa tegangan pada rangkaian seri dan tegangan pada rangkaian totalnya. Kemudian saya akan menyimpulkan. Pertama-tama, saya di sini menyiapkan 5 buah resistor dengan saya namakan resistor 1 nilainya 2 kilo ohm, resistor 2 juga 2 kilo ohm, resistor 3 juga 2 kilo ohm. Kemudian resistor 4 1 kilo ohm dan resistor 5 1 kilo ohm. Kemudian ada 1 buah 9 volt baterai dan ada 1 buah breadboard small. Nah, pertama-tama saya akan menyambungkan kabel ini. Nah, sebagai penanda, saya akan mengganti warna kabel ini menjadi kabel warna merah. Karena agar mudah dibedakan antara arus positif dan arus negatif. Di sini saya akan menambahkan resistornya ke dalam sebuah rangkaian. Nah, semua resistor sudah saya tambahkan ke dalam rangkaian. Berikutnya, saya akan membuat atau saya akan mengkoneksikan kabel satu dengan kabel yang lain. Sambungkan connecting wire atau koneksi kabel ke keluaran negatif. Rangkaian sudah jadi, sekarang saya akan menambahkan sebuah multimeter untuk mengukur arus dari tegangan paralel. Nah, di sini saya akan menambahkan M1 atau multimeter 1.
Di sini karena saya akan mengukur arus tegangan paralel, maka saya akan menggantinya dengan amperage. Sebelum kita menyambungkan probe positif dan negatif, pastikan dulu kita memasang probe positif dan negatif dengan benar, karena jika terbalik, maka akan menimbulkan nilai arus pada multimeter di sini, yaitu dengan min. Sekarang kita sambungkan probe-nya ke rangkaian. Seperti biasa, saya akan menandakan positif, yaitu warna merah. Kemudian saya akan menyambungkan Nah, sudah bisa dilihat bahwa arus pada rangkaian paralel yaitu sebesar 2,25 mA. Selanjutnya, saya akan menghitung arus pada rangkaian total. Bagaimana caranya? Kita tinggal memindahkan probe yang positif ke bagian resistor seri. Kemudian kita lihat nilainya. Nah, nilai pada total atau total arus pada rangkaian seri dan paralel yaitu sebesar 8,98 mA. Selanjutnya, saya akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Nah, pertama-tama kita ganti dulu multimeternya. Kita ganti dengan voltage. Setelah kita ganti voltage, kemudian saya akan menyambungkan kabel ke sini. Dan saya akan menyambungkan probe negatif ke bagian resistor seri. Jika sudah, sekarang kita start simulation. Nah, ini adalah nilai dari tegangan resistor seri, yaitu sebesar 6,75 volt. Kemudian, saya akan menghitung tegangan pada rangkaian total. Caranya yaitu, kita pindahkan probe yang negatif, yang saya tandai dengan kabel warna hitam, saya pindahkan ke bagian dari resistor paralel. Ketika sudah seperti ini, kemudian kita start simulation. Nah, tegangan total dari rangkaian seri dan paralel yaitu sebesar 8,99 volt. Nah, jadi untuk kesimpulan pada permasalahan soal nomor 1 ini yaitu kenapa kita hanya mengukur arus paralel? Karena rangkaian arus paralel itu arusnya terbagi sedangkan tegangannya sama. Sedangkan pada rangkaian seri, kenapa kita hanya mengukur tegangannya? Karena arus pada rangkaian seri itu sama. Selanjutnya, pada saat kita mengukur arus, kita harus menyesuaikan bahwa multimeter terhubung secara seri dengan rangkaian.
Sedangkan apabila kita mengukur sebuah tegangan, maka kita harus menyesuaikan bahwa multimeter tersebut telah terpasang secara paralel dengan rangkaian. Dan pada saat kita mengukur tegangan seri, kita harus memutus rangkaian antara rangkaian seri dan paralel dan menghubungkannya dengan multimeter. Baiklah, selanjutnya permasalahan pada nomor 2. Di sini saya telah membuat sebuah rangkaian kapasitor seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Pada uji coba kali ini bisa dilihat ada 5 buah kapasitor yang kami rangkai secara seri dengan nilai masing-masing kapasitor sama, yaitu 10 mikrofarad. Sesuai hasil pengukuran arus DC ini, nilai tegangan masing-masing kapasitor adalah 1,80 volt, sedangkan tegangan totalnya sama dengan 9 volt baterai DC. Sekarang kita akan uji coba. Terbukti tegangan per kapasitor yaitu 1,8 dan tegangan total 9 volt. Berdasarkan hasil pengukuran, disimpulkan nilai tegangan total sama dengan nilai tegangan setiap komponen. Bisa kita coba untuk membuktikan bahwa nilai tegangannya sama. Saya sedang mengukur tegangan pada kapasitor 2. Terlihat sama 1,80. Kemudian saya rangkai dengan kapasitor ketiga, juga terlihat sama 1,80. Kemudian kita coba untuk mengukur nilai tegangan pada kapasitor 4, dan ternyata sama 1,80 volt. Dan yang kelima, saya juga mencoba nilai tegangannya yaitu sama 1,80 volt. Selanjutnya, saya juga membuat sebuah rangkaian kapasitor paralel yang dihubungkan dengan sumber arus DC. Untuk pengukuran arus pada rangkaian paralel, diperoleh hasil pengukuran 0 ampere. Pada setiap kapasitor dan juga pada rangkaian total. Hasil pengukuran yang didapat disimpulkan kapasitor sendiri memiliki sifat blocking DC, sehingga arus pada rangkaian tersebut tidak dapat mengalir. Kemudian, saya membuat sebuah rangkaian kapasitor seri yang dihubungkan dengan sumber arus AC. Dan pada pengukuran dengan tegangan AC, nilai tegangan total sama dengan jumlah nilai tegangan pada masing-masing kapasitor yang dirangkai secara seri. Akan tetapi, pada pengukuran tegangan ini, nilainya naik turun dan tidak konsisten. Ini disebabkan karena rangkaian ini dihubungkan dengan arus AC yang merupakan gelombang sinus. Bisa dilihat hasilnya akan berubah-ubah dan tidak konsisten. Dan saya juga membuat sebuah rangkaian kapasitor paralel yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Sedangkan untuk pengukuran arus pada rangkaian paralel, hasil pengukuran dan nilai arus total sama dengan nilai arus pada masing-masing kapasitor yang disusun secara paralel. Pada pengukuran kali ini, nilai arus juga naik turun dikarenakan dihubungkan dengan arus AC. Dapat dibuktikan dengan kita start simulation. Arusnya akan naik turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Hadi Mukti Prasojo. Di sini
saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 dan soal nomor 4, yaitu menghitung rangkaian resistor dan kapasitor dirangkai dalam keadaan seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan DC untuk nomor 3 dan AC untuk nomor 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 3 terlebih dahulu, yaitu menghitung tegangan kapasitor dan resistor dalam rangkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Baik, di sini saya sudah merangkai kapasitor dan resistor. Untuk kapasitornya sendiri besarannya itu 20 mikrofarad dan resistornya itu sendiri besarannya yaitu 500 ohm. Nah, di sini saya akan menghubungkan dengan sumber tegangan DC yaitu baterai 9 volt. Nah, di sini sudah terhubung dan di sini kita akan mengukur tegangan. Nah, perlu diingat juga bahwa tegangan itu dapat diukur apabila multitester ini dihubungkan secara paralel dengan komponen. Baik, coba kita start. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kapasitor tegangan terdapat pada kapasitor, sedangkan resistor bernilai 0. Mengapa? Karena pada kapasitor terjadi voltage drop, sehingga tegangan yang masuk pada kapasitor, sedangkan resistornya tidak ada tegangan. Kenapa di resistor tidak ada tegangan? Karena arus yang mengalir pada resistor tidak ada, karena arus tersebut diblok oleh kapasitor, sehingga pada resistor tidak ada tegangan. Sementara pada kapasitor terjadi charging, sehingga pada kapasitor tersebut terdapat tegangan sebesar 3 volt, masing-masing 3 volt. Kapasitor pertama 3 volt, kapasitor kedua 3 volt, dan kapasitor ketiga 3 volt. Baik, setelah kita mengukur tegangan, selanjutnya kita mengukur arus yang mengalir pada rangkaian seri ini apabila dihubungkan dengan sumber tegangan DC, yaitu baterai 9 volt. Nah, di sini kami sudah membuat rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita sambungkan baterai dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya kita start. Nah, di sini terbaca bahwa arus yang mengalir pada kapasitor dan resistor adalah 0 volt. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa apabila sumber tegangan DC ini, apabila kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka pada kapasitor tersebut akan terjadi blok, atau kapasitor dalam tegangan DC ini bersifat blocking arus DC, sehingga arus tidak mengalir. Sehingga pada pengukuran tersebut tertera bahwa arus yang mengalir pada kapasitor maupun resistor sebesar 0 volt, alias tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ke soal nomor 4, yaitu mengukur rangkaian kapasitor resistor apabila dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, pertama-tama kita ukur tegangannya terlebih dahulu. Kita ganti sumber tegangan DC ini dengan sumber tegangan AC. Nah, kita hubungkan probe positif lalu kita ganti warnanya menjadi warna merah. Selanjutnya kita hubungkan probe negatif dan kita hubungkan ke negatif, lalu kita ganti dengan warna hitam. Selanjutnya
kita start. Nah, pada sumber tekanan AC ini dapat dilihat bahwa kapasitor maupun resistor terdapat voltage yang drop pada kapasitor maupun resistor. Kenapa? Berbeda dengan DC, karena pada AC kapasitor bersifat bypass atau melewatkan arus, sehingga dalam rangkaian ini arusnya tidak diblok oleh kapasitor, melainkan dilewatkan, sehingga terdapat voltage baik itu di kapasitor maupun resistor. Dan besaran voltage totalnya ini merupakan jumlah dari voltage yang ada pada rangkaian ini, baik itu kapasitor maupun resistor. Selanjutnya kita ukur arus, apakah terdapat arus dalam rangkaian ini, sementara pada sumber tegangan DC tadi bahwa arus itu 0. Apakah di sini sama atau berbeda? Mari kita buktikan. Nah, di sini kita pindahkan sumber tegangan DC ini, kita ganti dengan sumber tegangan AC. Kita hubungkan. Kita ganti warna menjadi warna merah karena ini positif, dan yang negatif kita ganti menjadi warna hitam. Lalu kita start, dan ternyata pada sumber tegangan AC terdapat arus yang mengalir baik itu di kapasitor maupun resistor. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di sumber tegangan AC, kapasitor tidak memblok arus, sedangkan membypass atau melewatkan arus, sehingga terdapat arus yang mengalir pada komponen kapasitor dan resistor. Dan besarnya arus yang mengalir pada kapasitor dan resistor sama dengan besarnya arus yang mengalir pada arus total. Mungkin itu saja penjelasan dari nomor 3 dan nomor 4. Pada pengujian selanjutnya, kapasitor dan resistor kami rangkai secara paralel, terhubung pada sumber arus DC yaitu baterai 9 volt, dengan nilai masing-masing. Pada resistor, resistansinya adalah 500 ohm, dan masing-masing pada kapasitor, kapasitansi yang kami pakai yaitu 20 mikrofarad. Di sini yang pertama kami akan mengukur arus pada masing-masing komponen, yaitu resistor dan kapasitor yang dirangkai paralel. Pada saat kita akan mengukur masing-masing komponen, kita harus menyesuaikan atau memposisikan multimeter atau alat ukur yang kita pakai secara seri dengan komponen dan sumber. Maka hasil yang didapat adalah tidak ada arus yang mengalir pada setiap komponen kapasitor, baik C1, C2, dan C3. Arus hanya mengalir pada setiap komponen resistor, yaitu pada R1, R2, dan R3, yaitu masing-masing sebesar 17,8 mA. Nah, berikutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian resistor kapasitor yang dirangkai paralel. Pada saat kita akan mengukur komponen resistor dan kapasitor yang dirangkai paralel, baik di setiap komponen atau rangkaian keseluruhan, kita harus memposisikan multimeter atau alat ukur yang kita pakai secara paralel dengan komponen tersebut atau rangkaian tersebut. Nah, di sini sudah terangkai paralel di setiap komponen yang akan kita ukur dan didapatkan tidak ada tegangan atau 0 volt. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, jelas sekali nilai arus hanya terdapat pada semua komponen resistor saja, yaitu 17,8 mA, dan tidak ada pada kapasitor atau nilainya 0. Dapat kita simpulkan,
Dari hasil pengukuran kapasitor dan resistor yang dirangkai paralel, ini sifatnya kapasitor sendirilah yang menyebabkan tidak adanya aliran arus pada kapasitor, atau yang terjadi yaitu blocking DC sifat dari kapasitor tersebut, sehingga nilai arusnya adalah 0. Dan hanya arus pada semua komponen resistor lah yang mengalir pada rangkaian paralel ini. Atau sederhananya, nilai arus total yang didapatkan dari semua komponen resistor pada rangkaian ini sama dengan jumlah nilai arus di setiap komponennya. Sedangkan kesimpulan dari mengukur tegangan, jelas sekali kita lihat bahwa apabila nilai tegangan total di setiap komponen resistor maupun kapasitor memiliki nilai yang sama, yaitu 9 volt dan sama dengan tegangan sumber, karena kapasitansi dan resistansi yang kami gunakan juga tergolong kecil. Maka jelas bahwa pada rangkaian resistor dan kapasitor yang dirangkai paralel ini memiliki nilai tegangan total yang sama dengan nilai tegangan di setiap komponen resistor dan kapasitor. Selanjutnya kami akan coba mengukur nilai arus dan tegangan pada komponen resistor dan kapasitor yang disusun secara paralel pada sumber arus DC. Di sini kami memakai function generator dengan komposisi 1000 Hz atau 1 kHz frekuensinya, 5 volt amplitudo, 5 volt DC offset dengan fungsi gelombang yaitu gelombang sinus yang kami pakai. Masih menggunakan nilai resistor yang sama yaitu dengan nilai sebesar 500 ohm dan kapasitor dengan nilai 20 mikrofarad. Berbeda dengan sebelumnya yang dialiri arus DC, pada rangkaian kali ini kami menghubungkan dengan sumber arus AC. Jika dilihat hasil pengukuran arus di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai arus total sama dengan jumlah dari nilai arus pada masing-masing komponen, yang berarti sama dengan rangkaian sebelumnya, namun hanya sedikit hal yang berbeda. Pada saat mengukur arus, kami merangkai multimeter secara seri dengan komponen yang diukur. Sangat jelas jika dilihat dari nilai arus di sini. Naik turunnya arus atau tidak mutlak atau tidak konsisten nilainya. Hal ini dikarenakan rangkaian ini dihubungkan dengan arus AC yang merupakan gelombang sinus sehingga terjadinya naik turunnya arus. Dan jika kita lihat kembali pada rangkaian sebelumnya, nilai arus pada kapasitor adalah 0. Sedangkan pada rangkaian ini, nilai arus pada kapasitor tidaklah mutlak 0. Kapasitor C1, kapasitor C2, kapasitor C3, yang pada dasarnya kapasitor sendiri memiliki sifat bypassing alternating current atau melewatkan dan tidak menahan arus, yang menyebabkan kapasitor itu sendiri memiliki nilai arus karena dihubungkan dengan sumber AC. Kemudian kita akan mengukur tegangan. Bisa kita lihat nilai tegangan pada kapasitor dan resistor yang dirangkai secara paralel pada sumber arus AC dengan keterangan yang sama seperti yang tadi. Di sini kesimpulannya jumlah nilai tegangan pada setiap komponen adalah sama dengan nilai tegangan pada sumber. Mengapa dinyatakan sama? Karena nilai di sini 4 volt mendekati nilai 5 volt pada sumber AC-nya. Kesimpulan yang kami ambil dari percobaan rangkaian seri dan paralel dari komponen resistor dan komponen kapasitor yang dihubungkan kedua sumber arus yang berbeda, yaitu arus AC dan arus DC, jelas sekali terlihat pada percobaan kapasitor jika dihubungkan pada sumber arus DC sesuai sifatnya akan terjadi proses charging kapasitor atau blocking DC.
sehingga tidak ada arus yang mengalir atau sederhananya tidak memiliki nilai amperage pada kapasitor yang dialiri oleh sumber DC. Berbeda jika kapasitor dihubungkan pada sumber AC yang mana sesuai sifatnya yaitu bypassing alternating current atau melewatkan arus sehingga terdapat nilai arus pada kapasitor. Kemudian cara mengukur tegangan, sederhananya kita memposisikan alat ukur secara paralel dengan rangkaian atau komponen yang akan diukur, dan jika akan mengukur arus maka sebaliknya alat ukur dirangkai secara seri dengan sumber arus dan rangkaian atau komponen. Selanjutnya, jika dilihat pada rangkaian seri, nilai tegangan total akan sama dengan jumlah dari nilai tegangan masing-masing komponen, dan nilai arus total sama dengan nilai arus pada masing-masing komponen, sama halnya pada rangkaian paralel yang mana nilai arus total juga sama dengan jumlah dari masing-masing arus pada setiap komponen yang diukur, sedangkan nilai tegangan total sama dengan nilai tegangan pada masing-masing komponen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada dosen kami, Mbak Fetty. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.